Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aan Herdiana, dosen Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban. Video ini dibuat sebagai kelengkapan persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan kepakaran dan bidang saya, yaitu komunikasi profetik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi di semester 4 dengan bobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Komunikasi profetik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Peradaban. Mata kuliah ini membahas prinsip dan praktek komunikasi berbasis nilai-nilai profetik, yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga melakukan refleksi terhadap peran komunikator sebagai agen perubahan sosial. Materi mencakup dasar-dasar komunikasi profetik, jurnalisme profetik, public relation profetik, serta riset komunikasi berbasis nilai-nilai profetik. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi profetik dirancang untuk mendorong pemahaman teoritis, refleksi kritis, serta kemampuan aplikatif mahasiswa dalam menerapkan nilai-nilai profetik pada praktek komunikasi. Pendekatan yang digunakan berbasis student-centered learning dengan integrasi metode reflektif, eksploratif, dan kontekstual transformasional. Adapun metode yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertama ada ceramah interaktif. Metode ini digunakan untuk menyampaikan konsep dasar teori komunikasi profetik, nilai-nilai kenabian, dan kerangka etik. Yang kedua ada diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk mendiskusikan isu-isu aktual dan penerapan nilai profetik dalam berbagai konteks komunikasi. Yang ketiga, ada metode studi kasus. Metode ini digunakan untuk menganalisis fenomena media, jurnalisme, PR, atau konten digital berbasis nilai-nilai profetik. Dan keempat, problem-based learning, yaitu mahasiswa diminta menyusun solusi komunikasi atas persoalan sosial atau kemanusiaan berbasis nilai profetik. Adapun capaian pembelajaran lulusan, pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kedua, pemahaman tentang peri kemanusiaan dalam berbagai konteks komunikasi. Dan yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan nilai-nilai humaniora. Dan yang keempat, mampu melakukan analisis atau kajian terhadap masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dalam mata kuliah ini, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar komunikasi profetik dan nilai-nilai kenabian dalam konteks komunikasi kontemporer. Kedua, mahasiswa mampu mengkaji peran komunikasi profetik dalam membentuk etika publik dan komunikasi berkeadaban. Ketiga, mahasiswa mampu menganalisis fenomena komunikasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan melalui pendekatan komunikasi profetik. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang gagasan komunikasi strategis berbasis nilai-nilai profetik untuk merespon isu-isu sosial atau kemanusiaan.
Adapun media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini, pertama ada PowerPoint interaktif dan video pembelajaran, ada modul pembelajaran, artikel jurnal, buku, teks, dan berita aktual atau kanal YouTube, podcast, dan konten media interaktif lainnya. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini, pertama, kontrak kuliah dan pengantar komunikasi profetik. Yang kedua, komunikasi profetik dalam Al-Quran. Ketiga, konsep dasar komunikasi profetik. Keempat, paradigma profetik Kunto Wijoyo. Kelima, nilai-nilai profetik humanisasi. Keenam, nilai-nilai profetik liberasi. Ketujuh, nilai-nilai profetik transendensi. Kedelapan, jurnalisme profetik. Kesembilan, dakwah dalam wacana komunikasi profetik. 10. Komunikasi profetik di ruang publik. 11. Komunikasi profetik di era digital. Yang ke-12, PR profetik. 13. Komunikasi profetik dan budaya lokal. Dan 14. Riset komunikasi profetik. Adapun kriteria penilaian mata kuliah ini, kehadiran dan partisipasi dengan bobot 10%, ada tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan ujian akhir semester dengan bobot 40%. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran untuk mata kuliah komunikasi profetik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Sehat dan bahagia semuanya ya. Baik, pada kesempatan pagi ini berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah komunikasi profetik. Oke teman-teman, sebelum pembelajaran, untuk kemudahan, kelancaran, kebermanfaatan, dan keberkahan kita dalam menuntut ilmu, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan kita absen dulu ya. Oke, coba buka SIM barunya masing-masing teman-teman. Ya, udah semua. Oke, untuk pertemuan ke-8 ini kode presensinya 674 AI. Oke, sudah semua? Sudah semuanya ya? Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan mencoba nge-review ingatan teman-teman di minggu lalu. Ya, minggu lalu kita belajar tentang 3 pilar komunikasi profetik. Ada yang masih ingat apa aja? Apa? Humanisasi. Oke. Yang kedua? Liberasi. Yang ketiga? Transendensi. Ada yang masih ingat humanisasi itu apa? Memanusiakan manusia. Oke. Liberasi? Hubungan antara manusia dan Tuhannya. Bukan. Apa coba? Ada yang masih ingat? Liberasi itu mencegah kemungkaran. Oke. Transendensi baru hubungan manusia dengan Tuhan. Baik teman-teman, pada pagi ini kita akan belajar terkait jurnalisme profetik yang nanti erat kaitannya dengan 3 pilar dari komunikasi profetik. Karena bagaimanapun ketika berbicara jurnalisme profetik, ya, atasnya atau payung teorinya itu adalah komunikasi profetik. Baik teman-teman. Oke, capaian pembelajaran pada pertemuan ini yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Ya, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep jurnalisme profetik sebagai integrasi nilai kenabian dalam praktek jurnalistik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis perbedaan
antara jurnalisme konvensional dan jurnalisme profetik. Selanjutnya, yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang pendekatan jurnalistik berbasis nilai profetik terhadap isu sosial. Baik teman-teman, mengapa harus jurnalisme profetik? Teman-teman sebelum ke kampus tadi ada yang baca berita dulu? Ada yang baca informasi? Ada. Teman-teman ada yang baca koran pagi? Ada. Dengerin radio? Ada. Nonton televisi? Ada. Terus dari mana teman-teman dapat informasi? Itu teman-teman. Mengapa jurnalisme profetik? Oke. Mungkin teman-teman sebelum ke kampus, sebelum berangkat ke kampus, ada yang baca berita? Ada. Oke. Kalau teman-teman baca berita, itu teman-teman baca koran? Dengerin radio? Nonton televisi? Terus dapat dari mana informasi? Media sosial. Itu teman-teman. Era digital telah mengubah wajah jurnalisme secara fundamental. Setidaknya ada 3 ciri. Yang pertama, cepatnya arus informasi. Kalau dulu zaman media cetak, versi juara hari Minggu, beritanya keluar hari apa? Hari Senin. Tidak ada proses menunggu berita. Ya, tapi sekarang persekian detik kita tahu informasi bahwa oh iya versi juara. Oh sekarang versi lagi mengikuti Piala Presiden tahun 2025 kan, yang diikuti oleh berapa klub? Ada yang tahu? Ada ya? Itu ya teman-teman. Sekarang dengan adanya internet, ya, informasi atau kejadian di belahan dunia manapun, ya, pada saat itu juga kita bisa tahu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, disrupsi teknologi digital. Adanya perombakan yang besar-besar di media ini. Ya, mulai dari cara kerja, mulai dari platform, ya enggak? Ya, sekarang kayaknya TV punya channel YouTube semua. Ya. Ketika perpindahan dari konvensional ke platform digital, cara kerja pasti berubah. Ya, yang kedua adalah sistem yang lama itu bergeser dari sistem ini. Berperan menjadi industri digital sekarang ini, teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga, konten media sosial. Di era digital ini ada istilah new audience. Ada yang tahu nggak? New audience itu apa? Oke. Kalau dulu di zaman old media atau media lama, ya, pembaca itu statusnya pasif. Cuma bisa membaca, mendengarkan, atau melihat saja. Iya enggak? Kalau kita nggak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penyiar radio, kita cuma saya nggak suka, nggak pasti. Ya. Tapi dengan hadirnya media digital, ya, halayak juga selain bisa mendengarkan berita, tapi juga bisa memproduksi berita. Di dalam satu sisi dia itu sebagai pembaca, sebagai pendengar, tapi di sisi lain dia itu juga sebagai produser. Oke. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita semua ketika anak-anak ilmu komunikasi, ya, update informasinya dari media sosial. Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau media mainstream, teman-teman, itu sudah ada kerja redaksi. Ya, ada wartawan meliput berita, diedit oleh editor, terus ada tulisan redaksi, dan itu. Dan kalau media sosial, siapa yang mengawasi? Jadi konten yang ada di media sosial itu sepenuhnya benar apa enggak? Apa banyak yang hoax? Oke. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, 3 hal ini menyebabkan
kualitas pemberitaan dan etika jurnalistik. Makanya banyak berita hoax, teman. Ya, berita hoax itu apa? Berita hoax atau sering disebut juga sebagai berita disinformasi merupakan informasi palsu atau menyesatkan yang disebarluaskan dengan tujuan untuk menyesatkan atau memanipulasi pemerintah. Dan menurut penelitian bahwa persentase media yang menyebarkan hoax itu bukan hanya media sosial, tapi media mainstream pun itu menyebarkan hoax. Radio berapa persen? 1,2. Media cetak berapa persen? 5%. Dan televisi berapa persen? 8. Televisi yang paling banyak. Oke. Baik teman-teman. Nah, berkaca dari itu dibutuhkan sebuah pendekatan yang namanya jurnalisme propaganda. Bahwa wartawan, bahwa media itu tidak hanya sebatas menyampaikan pesan. Coba kita baca. Definisi jurnalisme propaganda adalah pendekatan jurnalistik yang berakar pada prinsip-prinsip etika, spiritualitas, dan moralitas yang berupaya untuk tidak hanya melaporkan fakta secara objektif. Oke? Ingat tekanannya. Tidak hanya melaporkan fakta secara objektif, tetapi juga menyampaikan pesan-pesan kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Di pertemuan selanjutnya kemarin kita membahas tentang ilmu sosial profetiknya Kunto Wijoyo, masih ingat? Ya, jurnalisme profetik berasal dari pemikiran Kunto Wijoyo, ya, yang merumuskan konsep ilmu sosial profetik, ya, yang mempunyai 3 pilar itu tadi. Yang pertama, humanisasi, yang kedua liberasi, dan yang ketiga transsendensi. Baik teman-teman, 3 pilar ini bagaimana penerapannya dalam jurnalisme profetik? Yang pertama, humanisasi dalam jurnalisme berarti berita tidak hanya disampaikan untuk menyampaikan fakta, tetapi juga untuk mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan menginspirasi empati. Ya, contohnya apa? Ada yang mau katakan? Contohnya, misal ada kejadian longsor. Ya. Kalau jurnalisme konvensional, ya, menjelaskan saja, ya, bahwa di Brebes sudah terjadi longsor, ya, pada hari Minggu tanggal berapa, ya, mengakibatkan 5 rumah roboh. Itu udah 5W1 kan? Jurnalisme konvensional cuma 5W+1K itu sudah selesai. Nah, ini memang fakta. Pokoknya demikian. Tetapi yang membedakan jurnalisme profetik itu tidak hanya menyampaikan ini, tetapi pilar yang pertama, humanisasi, juga ada unsur memanusiakan manusia. Contohnya apa? Misal, ya, misalnya kejadian longsor itu menjadi tanda bahwa manusia itu harus punya hubungan yang lebih baik dengan alam. Ya, bahwa kita itu hidup berdampingan, makanya kita harus saling menjaga satu sama lain. Atau enggak? Yang kedua, ada informasi bantuan. Ya, apa bantuan apa taruhlah? Bantuan makanan dan sebagainya, ya, disampaikan ke siapa, ada info yang jelas. Jadi memang komunikasi profetik itu tidak hanya menyampaikan informasi, tapi ada unsur-unsur kemanusiaan. Pahami teman-teman? Oke, kita lanjut ke yang kedua, liberasi dalam jurnalisme. Jurnalisme profetik berfungsi sebagai alat advokasi untuk melawan ketidakadilan. Jurnalisme profetik juga mempunyai nilai bahwa jurnalisme profetik itu harus selain memanusiakan manusia, oke, tapi juga media untuk
semuanya? Ya, Pak. Tapi juga untuk media untuk melawan ketidakadilan. Contohnya seperti apa? Ya. Contoh misalkan di desa atau di pelosok desa ya ada orang yang terdolimi terkait apa misalkan. Nah, disitulah fungsi jurnalisme profetik. Ya, tidak hanya menyelesaikan manusia, tapi juga sebagai media untuk merubah ketidakadilan. Oke, itu berpihak pada nilai hukum. Peran jurnalis yang jurnalisme konvensional itu pengamat dan jurnalisme profetik itu agen perubahan. Selanjutnya, teman-teman. Oke, nah setelah tadi saya menjelaskan terkait konsep jurnalisme profetik dan kaitannya dibandingkan dengan jurnalisme konvensional, sekarang kita mencoba belajar ya untuk menganalisa berita jurnalisme profetik. Ya, saya mencontohkan ada dua judul nih. Yang pertama, gempa 4,8 guncang NTB pagi ini, BMKG, pusat gempa di darat. Ya, terus ada berita yang satunya. Oke, tugas teman-teman sekarang coba bagi menjadi 3 kelompok. Oke, 3 kelompok, lalu menganalisis berita ini itu bagian dari jurnalisme profetik atau tidak. Bisa dipahami? Nanti tolong perwakilan satu kelompok untuk presentasi ya dari diskusi dengan kelompoknya. Oke, kita bagi menjadi berapa kelompok tadi? 3 kelompok. Baik, monggo. Baik teman-teman, kita sudahi diskusinya. Kayaknya asik banget ya pagi hari ini. Baik, setelah teman-teman diskusi dengan kelompoknya, saya persilakan untuk perwakilan kelompok menyampaikan apa hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 1 dulu. Oke, saya Dua Kamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas diberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Setelah melihat dari kedua berita tersebut, yang pertama dari berita bencana alam, yang kedua berita apresiasi dari seorang kades yang bertato, saya mengambil berita pertama terlebih dahulu mengenai berita bencana alam. Saya melihat bahwasanya di dalam berita tersebut itu hanya kayak memberitakan mengenai kejadian gempa tersebut. Jadi memberitakan mengenai gempa yang ada di yang mengguncang NTB pagi ini gitu. Yang kedua itu mengenai berita yang kedua itu saya melihat adanya profetik di dalam berita tersebut. Salah satunya yaitu bahwasanya di situ menjelaskan menilai kinerja itu bukan dari penampilan saja, dan juga ada melawan stigma. Jadi ibarat kata itu dalam berita tersebut itu yang ditonjolkan itu mengenai yang baik-baiknya dari sang pemimpin tersebut, bukan dari penampilannya bertato dan sebagainya. Maka dari itu dalam berita tersebut itu bisa melawan stigma yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kelompok 1, berita kedua itu mempunyai unsur jurnalisme profetik ya, ketika memanusiakan manusia. Jadi kita tidak boleh menilai seseorang itu dari penampilannya, walaupun penampilannya apa tadi? Bertato, ternyata dia pemimpin yang sangat visioner ya. Dijelaskan di berita itu dia ngapain aja programnya? Seperti membangun infrastruktur, menggunakan teknologi, menurunkan harga sembako pangan dan sebagainya. Baik, terima kasih kelompok 1. Selanjutnya ke kelompok 2.
Siapa yang mau presentasi? Mbak Fike, oke. Silakan Mbak Fike. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memaparkan hasil analisa kami terhadap 2 berita yang telah diberikan oleh dosen AA. Yang pertama adalah berita tentang bencana alam yaitu gempa bumi, dan yang kedua adalah berita tentang kepala desa atau berita tentang kades di pemimpin di desa itu. Nah, untuk berita yang pertama yaitu gempa bumi, menurut kelompok 2 itu termasuk adalah kategori jurnalistik konvensional. Karena apa? Karena di dalam berita tersebut itu hanya menekankan kepada peristiwa beritanya, bukan kepada bagaimana korban atau merujuk kepada kemanusiaan. Dan di situ dijelaskan bahwasanya ada perincian terkait lokasi, amplitude atau yang sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk profetik itu ada analisa kemanusiaannya atau kita itu ada unsur moralnya, tapi mutlak untuk berita satu itu hanya menyajikan berita secara cepat tentang peristiwa tersebut. Untuk yang kedua yaitu viral kades bertato terus warga puji kinerjanya. Nah, untuk berita kedua ini termasuk dalam kategori jurnalistik profetik menurut kelompok 2 karena berita itu berisi tentang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengangkat nilai-nilai kemanusiaan dan inspirasi. Dan pesan moral yang diberikan oleh berita tersebut adalah bahwa kualitas seseorang itu tidak hanya dilihat dari penampilannya saja tetapi bisa dari kinerjanya. Maka dari itu berita tersebut mendorong pembaca untuk ikut berbuat baik serta peduli ke sesama manusia. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Intinya ada kesamaan ya dengan satu ya. Oke, langsung saja sekarang untuk kelompok 3. Siapa yang mau presentasi? Oke, Mas Ali, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Girinda Fatih Rizky. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok 3 terkait berita tentang gempa di NTB dan berita tentang viral kades yang bertato. Yang pertama, berita gempa ini menurut kelompok 3 itu tidak termasuk dari jurnalistik profetik karena di sini berisi informasi atau fakta terkait gempa yang terjadi di NTB, tidak ada unsur dari humanistik dan lain sebagainya. Lalu untuk berita kedua dari kelompok kami itu bisa dibilang ini termasuk jurnalistik profetik karena mengandung unsur humanistik dalam berita kedua ini yang menceritakan terkait kinerja kades negara yang bernama Ho Al-Kaf yang keberhasilannya membangun desanya dan para warganya mengapresiasi aksi nyatanya. Eti salah satu warga yang mengapresiasi dan merasa kagum kepada kadesnya. Ho Al-Kaf juga mengembangkan BUMDes yang sekarang memiliki peternakan sapi hingga 16 ekor serta peternakan ayam dan ikan. Sekiranya segitu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, terima kasih buat hari ini teman-teman sudah bareng ya kita belajar terkait jurnalisme profetik dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan ya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk kelas di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.